Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita pada pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Semoga pada setiap kesempatan yang Allah berikan ini kita bisa mempergunakan waktu demi waktunya untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita serta meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah, yang dengan itulah Allah kelak akan memberikan kepada kita jalan kemudahan dari setiap persoalan hidup kita, dan karena dengan takwa itu pula lah insya Allah kelak Allah akan menjadikan jalan takwa itu sebagai jalan kita masuk ke surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang hingga akhir zaman insyaallah senantiasa tetap istiqomah berada di atas sunnah-sunnahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita bahas terkait tentang tahsin pada pagi hari ini, kita lanjutkan terlebih dahulu tilawah surat Al-Baqarah. Sekarang masuk di ayat berapa Pak? 1 ya? ya. Baik, kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dari setiap ayat yang telah kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya juga mengalir untuk kedua orang tua kita serta guru-guru kita yang telah menjadi jalan kita bisa hari ini untuk bisa membaca Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, silahkan dibuka buku panduannya. Terakhir itu kita sampai huruf ha, fa, kaf. Baik, kita baca dulu dari Hamzah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan ta'awun dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih ada huruf S. Ujung lidahnya ya keluarkan sedikit bergesekan dengan gigi seri atas. Susisa, asu asi asa, isa usu isi, jujija, aje, ije, uje, aju, aji, aja, ija, uju, iji, huhiha, ahu, ahi, aha, iha, uhu, ihi, khuhi, kho, ih, ih tipiskan, ih, akhu, akhi, akho, ikho, uhu, ikhi, dubida, ade, ide, ude, adu, adi, ada, ida, udu, idi, zu,
Masih ada yang mantul, jangan dimantulkan. Tahan huruf dalnya bergesekan dengan gigi jari atas ujung lidahnya. Adu adi ada, idza udu idzi, idza udu idzi, rurira, ar-ir aru ari ara, iru iri, zuziza, az-iz uz. Masih ada yang berbasis huruf S. Jangan az-iz, jangan campur dengan huruf S. Az-iz uz, azu azi aza, iza uzu izi, susisa, as is us, asu asi asa, isa usu isi, shushisha, ash ish ush, ashu ashi asha, isha ushu ishi, su si so, as is us, asu asli asa, isa usu isli, budidha. Ketika kasroh tebalkan bui, bukan di, ya, bukan di, itu huruf dal. Budidha, abu abi abo, idha udu idhi, utita, abo idha udu, abu ati abo, idha udu idhi, Oke, secara makhraj ini sama dengan huruf dzal ujungnya, namun berbeda sifat di pangkal lidahnya. Kalau dha pangkalnya naik sehingga suaranya tebal.
iya ain ini jangan dibaca dengan mati total. Jangan. Iya ulang. Iya. Tipiskan, jangan jangan ketika kaf sukun dia ada udara yang keluar ya, atau yang disebut dengan hamas. Aku, aki, aka, ika, uku, iki. Baik, alhamdulillah. Jadi terakhir sampai huruf kaf. Berikutnya kita akan masuk pada huruf lam. Perhatikan makhraj huruf lam. Wallamu adnaha limuntahaha. Ujung tepi lidah bertemu dengan langit-langit dekat gusi. Nah, di mana posisinya langit-langit dekat gusi? Perhatikan videonya, Pak. Makhraj huruf lam terletak pada pertemuan antara ujung tepi lidah dengan gusi bagian atas. Perhatikan kepada animasi berikut. Huruf lam keluar dari ujung tepi lidah yang bertemu dengan gusi bagian atas dekat makhraj huruf lam. Sebagaimana huruf lam juga terkadang dibaca tafkhim dan terkadang dibaca tarqiq. Oke, ya, jadi untuk huruf lam posisi makhrajnya adalah di sini, Pak. Bukan di tempat tumbuhnya gigi, tapi naik sedikit ke atas. Dan untuk huruf lam kadang dibaca tafkhim, kadang dibaca tipis, ya, atau tarqiq. Tafkhim tebal, tarqiq dibaca tipis. Nah, kan ketika dibaca tebal adalah ketika dia berlafaz lam berada di lafaz Allah. Allahu, Rasulullahu, misalkan begitu, ya. Maka itu lamnya dibaca tebal. Kemudian yang dibaca tipis adalah ketika lafaz Allahnya dibaca sebelumnya adalah kasrah. Billahi, bukan bil. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada posisi
mulut, manyun atau tidak, ya. Kemudian dia tersenyum atau terbuka, itu sangat berpengaruh, karena berpengaruhnya kepada tipis dan tebalnya di huruf lam. Waladhdallin, lamnya tipis atau tebal? Dallin, tipis tebal? Tipis. Jadi kalau ada yang dibaca tebal, dallin, salah. Harusnya posisinya kembali, bukan bukan. Waladhdallin, tipis. Jelas Pak ya? Baik, kita ucapkan, kita praktekkan dulu dari aplikasinya. Istami' warad, disimak kemudian diulangi. Lulila. Ini semuanya huruf tipis. Lulila. Al-il-ul. Oke, pas ul jangan jangan monyong pas lamnya, tapi langsung posisinya kembali. Al-il-ul. Alu ali ala. Ila ulu ili. Baik, catatan penting untuk huruf lam, ya, jangan dibaca tebal ketika memang bukan terletak pada lafaz Allah, ya. Alhamdu jangan dibaca al, ini tebal, al, ringan, ya. Kemudian yang kedua, ketika lam sukun jangan dibaca memantul. Ini nanti di surah Al-Fatihah banyak terjadi begini Pak. Dibaca alhamdulillahi rabbil, jadi rabbil. Nah, jangan dipantulkan, ya. Rabbil coba ulang. Rabbil masih ada yang bil, jangan bil, tahan, kemudian dia mengalir ke huruf ain. Bil lamnya tidak mati total, tidak bil tidak bil tapi tetap masih terdengar bil betul, bil ulang. Oke. Kemudian kita sempurnakan ya di surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada 1-2 orang mungkin yang terdengar memantul. Tahan lamnya. Ulang. Sekali lagi. Alhamdulillah, lillah itu tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kemudian maliki. Oke, mali dan li tapi li beda ya. Jadi vokal kasrohnya jangan miring ke bunyi maliki li. Ini terdengarnya seperti benar padahal salah. Li maliki. Oke, siratal ladzina. Dhalla lamnya tipis atau tebal? Dhalla tipis atau tebal? Tipis. Jadi bukan pol siratal, salah. Siratal ladzina. Ulang. Siratal ladzina. Jadi sangat berpengaruh Pak. Ketika posisi mulut dia
tidak kembali maka akan bunyinya pol, jadi tebal. Pol, tapi coba ditarik pol, jadi tipis. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulang. Ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Oke, jangan pol antara pol dengan pol sama atau beda? Beda, ya, masya Allah. Jadi kita harus sudah mulai peka, Pak ya. Harus mulai peka antara mana yang tipis, mana yang tebal. Perhatikan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya, itu untuk huruf lam. Terakhir, di kalimat terakhirnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lam. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, real tipis, jangan real tipiskan. Kemudian di sana karena sukun jangan real jangan. Ghairil maghdubi 'alaihim jangan alaihim wala, jangan tebal. Jadi tetap hurufnya dibaca tipis. Oh, tebal. Setelah ghain kesananya tipis, kemudian masuk lagi huruf tebal di huruf bo. Perhatikan. Ghairil maghdubi 'alaihim jadi ala, tidak. 'Alaihim wala, bukan wala. Beda. Antara wala dengan wala sama atau beda, Pak? Beda. Oke, jadi sangat berpengaruh terkait tentang itmamul harakat, kesempurnaan harakatnya. Waladdo. Nah, yang harus dipahami adalah Bapak harus memahami dulu mana huruf yang tebal, mana huruf yang tipis. Nah, di pekan yang lalu sudah dijelaskan huruf yang tebal ada berapa? Ada 8. Ya, jadi dengan huruf ro itu 8. Jadi ro. Nah, selain 8 huruf ini, ketika dia fathah, ya, maka jangan dibaca tebal, tapi tipis. Masalah berikutnya adalah jika huruf yang tebal bertemu dengan huruf yang tipis, baik sebelum atau sesudahnya. Biasanya yang tipis suka terbawa oleh huruf yang tebal. Wala itu tipis, bo itu tebal. Nah, suka ada yang dibaca begini, Pak. Walau. Mungkin terdengarnya seperti udah benar, tapi itu masih salah. Wala. Karena vokalnya jadi tebal, harus bo. Ulang. Jadi jangan bo, apalagi masukkan bo. Ya, walau tarik fathahnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, coba ada yang mau baca
di aplikasinya huruf lam. Silakan Pak. Ada yang ya Pak. Tahan. Al-il-ul. Ya, bagus. Oke, coba waladhdallin. Ujungnya saja. Masya Allah, tabarakallah, sudah bagus alamnya. Berikutnya ada lagi? Pak Eli, boleh silakan. Menyambung al-il-ul. Baik, coba dari surah ihdinas siratal mustaqim. Coba baca ihdinas siratal mustaqim. Lamnya sudah bagus, cuma sodnya kurang tepat ke huruf shin tadi. Nas, coba s ihdinas. Alhamdulillah, barakallahu fik. Satu orang lagi. Ada yang mau coba? Ya, silakan Pak, huruf lam. Oke, menyambung al-il-ul. Ya. Coba alhamdulillahirabbil alamin, bacakan. Bil'a, jangan dipantulkan. Oke, barakallahu fik. Alhamdulillah. Ya, itu untuk huruf lam. Nah, sekarang untuk lam yang dibaca tafkhim. Allahu, ulang. Nah, a-nya tipis, lamnya tebal. Jadi jangan jangan terpengaruh oleh huruf lam hamzahnya. A tetap tipis. A, ulang. Allahu. Sekali lagi. Masih ada yang dengan a. Nah, begitu. Tipis ya. Jadi a-nya tuh memang pertengahan antara bunyi a dan e. Jadi bukan ini masih tebal. Allahu. Ulangi. Oke. Allahu la ilaha illahu. Ulang. Ya, jadi seperti gampang ya, tapi ternyata memang gampang Pak. Jangan dibuat susah, nanti jadi sugesti. Insyaallah mudah. Baik, kita teruskan Pak. Berikutnya ke huruf mim. Lisyafataini alwawu ba'un mimu wa ghunnatun makhrajuha al-khayshum. Jadi lisyafataini untuk huruf yang keluar pada kedua bibir itu ada 3, wawu, ba, dan mim. Nah, untuk mim ini dia memiliki sifat ghunnah, dari tempat keluarnya juga mengalir ke al-khayshum, ke rongga hidung. Maka di sini untuk makhrajnya mim yang pertama adalah di kedua bibir, yang kedua di rongga hidung. Maksudnya ketika diucapkan huruf mim maka ada suara sengau atau dengung ke hidung. Nah, untuk sifat dengungnya juga ini beragam. Ya, ada yang sempurna ketika bertasydid. Imma itu gunnahnya sempurna atau dengungnya sempurna. Ada yang sedang ketika mimnya sukun. Contoh misalkan amlamtung, itu tidak amlamtung, tidak begitu. Dia sedang.
amlamtu, begitu ya. Kemudian ada yang ringan, gunnahnya atau dengungnya ringan ketika mimnya ini berharokat fathah, kasrah atau dhammah atau hidup. Ma ada dengungnya namun ringan, bukan nggak begitu, yaitu jadi sengau sempurna itu begitu mengucapkan vokal a nya maka sifat dengungnya itu berkurang, tidak begitu ya. Kita ucapkan aplikasinya, perhatikan. Mumiman. Sebentar, videonya belum ditayangkan. Sebelum dibacakan, kita lihat dulu videonya Pak. Makhraj untuk huruf mim. Makhraj huruf mim terletak pada pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas. Perhatikan gambar yang masih berikut. Huruf mim keluar dari pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas yang disertai gunnah pada model mim. Sebagaimana yang telah berlalu, selain huruf mim, pada makhraj ini juga keluar huruf ba dan huruf waw. Huruf mim dapat dibedakan dari huruf ba dengan beberapa sifat. Di antaranya, huruf mim memiliki sifat al-rokhawah, yaitu mengalirnya suara tatkala mengucapkan huruf mim. Sedangkan huruf ba memiliki sifat asyiddah, yang merupakan lawan dari sifat al-rokhawah. Contoh sifat al-rokhawah pada huruf mim atau mengalirnya suara tatkala mengucapkan huruf mim adalah Nah, getarannya itu disebut dengan rokhawah, mengalir suaranya. Dan contoh sifat asyiddah pada huruf ba tatkala mengucapkan huruf ba adalah tidak mengalir suaranya, ya. Huruf mim memiliki sifat al-ghunnah, yaitu suara dengung yang keluar melalui al-khayshum atau romaiyum tatkala mengucapkan huruf tersebut. Contohnya Nah, itu ya. Gunnah. Nah, ini gunnah sempurna di sini. Oke. Itu untuk huruf mim. Jadi sifat ar-rokhawah dan syiddah itu secara bahasa, rokhawah itu artinya lunak, Pak. Jadi ketika diucapkan tidak menekan kok, tidak seperti ba. Kalau ba secara bahasa syiddah, sifat syiddah itu artinya kuat. Jadi begitu dibacakan dia tidak mengalir suaranya, cenderung bahkan ketika sukunya itu memantul. Tidak tidak begitu ya. Bahkan ketika ba-nya bertasdid pun rabbi tidak rabbi tidak begitu, tidak sama dengan huruf mim ya. Jadi rokhawah itu secara bahasanya artinya lunak, sedangkan syiddah artinya kuat. Nanti ini pada bahasan bab sifat insyaallah kita akan bahas. Nah, sekarang kita praktekkan untuk huruf mim. Mumima. Masih ada ma, jangan sengau, jangan ma. Oke, mumima. Amu ami ama. Ima umu imi. Oke, contoh huruf mim. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Ar-Rahim.
kemudian alhamdu. Catatan penting untuk huruf mim ya, ketika dia sukun jangan dipantulkan. Contoh di ayat yang lain, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan dibaca an'am, nunnya juga jangan dipantulkan ya. An'amta 'alaihim ghairi. Nah, ketika baca ayat terakhir yang diwasolkan 'alaihim ghairi, itu biasanya ada pantulan sedikit terdengar 'alaihim ghairi, padahal itu salah, bukan 'alaihim ghairi, 'alaihim ghairi. Ulang coba. 'alaihim ghairi. Nah, begitu untuk huruf mim. Berikutnya 'alaihim waladdallin. Lam yalid wa lam yulad. Bukan walam yu, bukan walam yu, walam yulad. Alam tara kaifa fa. Baik. Mathaluhum kamathali. Oke, alhamdulillah. Itu untuk huruf mim. Ada yang mau coba baca huruf mim di aplikasinya saja dulu? Ya, yang mana Bang? Silakan Pak. Baik, diulang dari am im um. Oke. Teruskan amu. Baik. Silakan yang belakang, Pak. Oke, nah sekarang yang gunnahnya. Imma, ulang. Jadi mim ketika dia bertasdid ada sifat namanya gunnah. Gunnah itu artinya dengung, ditahannya 2 harokat. Hitungannya pas bunyi amnya. Imma. Imma, sekali lagi ulang. Nah, begitu. Ya, ada juga yang menghitung 3 harokat dari i dihitungnya. Im dari i sudah dihitung. Imma sama-sama saja ya. Cuman memang dalam beberapa kitab tajwid tidak dikatakan 3 harokat. Dikatakannya berapa? 2 harokat. Hitungannya begitu. Im hitung. Imma 2 begitu ya. Jadi kalau ada mim bertasdid jangan tergesa-gesa. Ditahan dulu 2 harokat. Masuk ke huruf nun, Pak. Wan nunu min tarafihi tahtu ij'alu wa ghunnatun makhrajuha al-khayshum. Huruf nun ini makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit dekat gusi. Ini sama dengan huruf lam. Kemudian gunnah ini diberikan sifat nun ini diberikan sifat gunnah ya, atau dengung ke rongga hidung sama dengan huruf mim. Perhatikan untuk huruf nun, Pak. Posisinya antara lam, nun dan ro ini hampir sama, Pak. Makhraj huruf terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan gusi bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf nun keluar dari pertemuan antara
Sebagaimana yang telah berlalu, selain huruf nun, huruf ra dan huruf lam juga berada di dekat makhraj huruf ini. Huruf nun dapat dibedakan dari huruf ra dan huruf lam dengan beberapa sifat. Pertama, huruf nun memiliki sifat al-ghunnah, yaitu suara nun yang keluar melalui al-khayshum atau romaidun tatkala mengucapkan huruf tersebut. Contohnya, Ya, jadi huruf nun yang membedakan antara huruf nun dan lam dan ro itu ada sifat gunnahnya. Lam itu tidak dengung, sama ro juga tidak dengung. Namun untuk huruf nun dia dengung. Nah, untuk tingkat dengungnya sama dengan mim. Nun ketika tasdid maka gunnah atau dengungnya sempurna. Inna, ulang. Anna, sempurna dengungnya. Nun ketika sukun maka sedang sifat gunnahnya atau dengungnya. An'amta, jadi tidak an'amta, tidak begitu. Ya, sifat dengungnya sedang. An'amta. Kemudian ringan sifat dengungnya ketika dibaca fathah, kasrah atau dhammah. Oke, sekarang kita baca nunina, an in un, anu ani ana. Jangan terbawa dengung hamzahnya jadi anu ani. Anu ani ana. Masih ada yang samar-samar ke huruf ain. A, coba. Anu, ani, ana. Anu ani ana. Ina unu ini. An'amta. Hati-hati di kata tersebut pada surat Al-Fatihah di ayat terakhir itu sering dibaca an'amta. Hamzahnya jadi huruf ain. Nah, dari sekarang dilatih. Pastikan itu hamzah dibaca dengan jelas. A. An'amta Rabbil alamin. Min. Oke, ketika nunnya sukun jangan mati tetap min. Ini belum nunnya belum terdengar dengan jelas. Min. N-nya min. Ya, jadi harus terdengar. Kemudian misalkan ta'lamun. Oke, ya itu untuk huruf nunnya. Sampai huruf nun ada yang mau tanyakan, Pak? Oke, kita latihan lagi sekarang. Masih di huruf nun. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Din. An-nya terdengar ya. Din. Nasta'in. Kemudian lin. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi jangan tidak terdengar atau samar-samar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Ini enggak kedengar. Min. Nah, sampai an kurang lebih satu ketukan.
Jangan sampai mati total. Min, nggak kedengaran. Oke, berikutnya huruf waw. Tanggung diselesaikan saja ya sampai huruf ya. Li syafataini al-wawu ba'u mim. Jadi makhraj huruf waw ini sama dengan ba dan mim di kedua bibir. Perhatikan videonya, Pak. Makhraj huruf waw terletak pada pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf waw keluar dari pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Namun, perlu diperhatikan tatkala melafalkan huruf waw kedua bibir tidak berapa. Akan tetapi, terdapat rongga antara bibir atas dan bibir bawah. Dan tatkala mengucapkan huruf waw, pangkal lidah naik ke atas. Akan tetapi, tidak melengkung sebagaimana halnya huruf isti'la. Sehingga kondisi ini tidak akan menimbulkan lagi. Contohnya, wa, jelas, Pak? Nah, perhatikan ada catatan di bukunya. Untuk huruf wawu ini mesti sempurna monyongnya. Kemudian wawu sukun yang sebelumnya dhammah menjadi mad, ya. Wawu sukun sebelumnya dhammah menjadi huruf mad. Jadi panjang gitu ya, jadi panjang. Seperti jadi panjang. Jadi wawu ini ketika sukun dia sebagai tanda huruf mad. Kemudian wawu tasdid dibaca dengan tekanan atau nabr. Ketika dia bertasdid, posisi monyongnya sempurna. Awwala, bukan tapi awwala. Ulang. Min waraihim. Oke. Kemudian apapun harokatnya huruf waw ini harus dimulai dari monyong. Contoh misalkan wala. Ulangi. Wala. Kemudian widi cepat. Kemudian tawwa. Kufuwan. Nah, kufuwan itu kalau dalam huruf Latin bisa FUA, fuwa, atau FUWA. Fuwa dengan fuwa mirip-mirip itu. Nah, waw intinya ketika dia diucapkan diawali dengan monyong. Tidak bisa kita mengucapkan huruf waw nggak monyong. Misalkan ghairil maghdubi alaihim wa ya sempurna. Wa ini awal. Wa baru sempurna. Oke? Dan selalu diingat awalannya, Pak. Itu awalannya dia posisi monyong dulu. Wi wa. Ulang. Jangan langsung wah nggak jelas nanti. Wa. Nah, kayak ditarik dulu. Wa begitu ya. Oke. Wi wa. Untuk wa kita fokus juga dengan harokatnya. Jangan wa tapi wa tetap tipis. Wa relax saja, relax ya. Jadi seperti tersenyum pas mengucapkan fathah. Wi wa. Ulang. Au. Nah, ketika waw sukun bertemu sebelumnya huruf fathah, maka jangan dibaca au, tapi au. Au itu disebutnya harflin. Disebutnya apa, Pak? Ada madlin, ada harflin. Madlin itu ketika posisi wawu
kemudian setelahnya ada huruf hidup. Misalkan seperti apa? Aun, aun. Setelah wawu itu ada nun yang diwakafkan atau yang disukunkan, maka wawunya di sana jadi madlid. Namun kalau misalkan berada di tengah-tengah kalimat, ya seperti auka, auka dibaca auka sayyibin dan seterusnya, itu disebutnya harf lin. Harf itu huruf, lin itu lembut artinya. Jadi ketika diucapkan suaranya lembut, tidak au, tidak begitu. Auka, auka. Coba dulu lah. Auka. Dan itu monyongnya harus terlihat, jangan au nggak jalan. Auka, ulang. Oke, nah sekarang kita lihat di bukunya. U. Perhatikan cara bacanya, Pak. Ya, untuk au dia posisinya tasdid. Au, ulang. Oke, pas au tekan sempurna. Oke, perhatikan. Awi, awa. Untuk awu ada au, ada awu. Beda antara au dengan awu. Awu. Ulang. Ulangi lagi. Awu. Awu. Awi. Awa. Pastikan monyong dulu. Awu. Awi. Awa. Iwa. Uwu. Iwi. Sekarang kita balik. Wi. Wu. Wai. Wa'a. Wi'a. Wu'a. Itu untuk huruf waw. Contohnya di surah Al-Fatihah di ayat terakhir, alaihim waladdallin. Ulang. Alaihim waladdallin. Wadduha. Wallaili idza saja. Itu untuk huruf waw. Kemudian wasyamsi wa duhaha. Ada dua huruf waw. Wasyamsi wa. Begitu, Pak. Awalannya harus monyong dulu. Udah, jika sudah tahu nanti tinggal banyak dilatih di rumah. Huruf H. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha. Sama dengan huruf hamzah, makhrajnya berada di tenggorokan bagian bawah. Perhatikan. Makhraj huruf H terletak pada pangkal tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf H keluar dari pangkal tenggorokan. Sebagaimana yang telah berlalu, selain huruf H, pada makhraj ini juga keluar huruf hamzah. Huruf H dapat dibedakan dari huruf hamzah dengan sifat-sifat berikut. Pertama, huruf H memiliki sifat al-hams, yaitu suara samar yang akhir dikarenakan mengalirnya nafas. Contohnya, sedangkan huruf hamzah memiliki lawan dari sifat al-hams, yaitu sifat al-jahr, atau suara jelas yang lahir dikarenakan tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf tersebut. Contohnya,
al-mukhawah, yaitu mengalirnya suara tatkala mengucapkan huruf tersebut. Contohnya Nah, terdengarnya Nah, suaranya itu yang disebut dengan rokhawah. Kalau enggak, begitu dia sukun, enggak ngalir suaranya. Ya, nah kalau rokhawah dia mengalir. Gitu ya. Oke. Kita selesaikan dulu videonya. Sedangkan huruf hamzah memiliki sifat asyiddah, yaitu bertahannya suara ketika mengucapkan huruf tersebut, yang merupakan nama dari sifat ar-rokhawah. Contohnya Nah, bedanya begitu Pak ya. Jadi kalau hamzah ketika disukunkan dia mengalir suaranya, tidak ba, bi, bu, itu untuk huruf hamzah. Kalau huruf ha, bah, bih, buh, nah masih ada terdengar suara mengalir. Perhatikan contohnya Pak. Huhiha. Awal pengucapannya menekan hu, dan suaranya ngebas hu besar. Huhiha. Ulang. Huhiha. Ahu, ahi, aha. Iha, uhu, ihi. Catatan penting untuk huruf H, vokalnya tetap dibaca tipis, jangan ditebalkan. Biasanya pengaruh dari huruf H ini sebelum dan sesudahnya itu terbawa tebal. Ihdi dibaca ihdi. Ada nggak yang begitu Pak? Ada. Harusnya ihdi, jangan jadi jangan begitu. Coba ulang. Nah, sudah tipis bagus, masukkan dengan huruf H. Ihdi. Nah, jangan berubah. Ada juga yang i-nya sudah tipis, h-nya terbawa tipis. Jadi ihdi, jangan. I-nya tipis, h-nya tebal, ngebas suaranya. Ihdi. Ahda. Uhda. Kejadian jadi sama-sama dengan huruf o. Ulangi. Oke. Kita ucapkan kembali. Huhiha. Jangan ha, tapi ha. Suaranya ngebas, vokalnya tipis. Suaranya ngebas, tapi vokalnya tipis. Ha. Simak lagi. Ha. Oke. Ahu, ahi, aha. Iha, uhu, ihi. Oke. Langsung kita ke huruf H, ya terakhir. Makhrajnya wallastu fajimu syinu, ya sama dengan jim dan shin, ya berada di tengah lidah yang sedikit terangkat ke atas. Makhraj huruf ya terletak pada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ya keluar dari pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas, yang juga merupakan makhraj bagi huruf jim dan huruf shin. Ketika melafazkan huruf ya, lidah tidaklah menempel pada langit-langit atas, namun menyisakan sedikit rongga sehingga suara dapat mengalir darinya.
atau yang dikenal dengan sifat al-wakhabah. Sifat inilah yang membedakan antara huruf ya dengan huruf jim. Adapun sifat yang membedakan antara huruf ya dengan huruf shin adalah pada huruf ya terdapat sifat al-ja', yaitu suara jelas yang lahir dikarenakan pertahanan nafas. Sedangkan huruf shin memiliki sifat al-hams yang merupakan lawan dari sifat al-ja'. Demikian pula pada huruf shin terdapat sifat at-tafashi, yaitu tersebarnya udara dalam mulut yang tidak ada pada huruf ya dan juga tidak ada pada huruf jim. Oke, itu perbedaannya ya. Jadi untuk huruf ya kuat dibacanya. Nah, catatan untuk huruf ya sukun sebelumnya kasrah akan menjadi huruf mad sebagai tanda panjang. I ya, jadi tanda panjang ketika ya-nya sukun. Kemudian ketika tasydid dibaca dengan tekanan kuat, nabr. Iya. Iya, jangan iya, kurang menekannya. Iya. Ulangi. Ayyama. Jadi kalau ada ya bertasydid ditekannya kuat, jangan samar-samar. Silakan diikuti. Yuyiya. Ai i. Nah, ketika ya-nya sukun sebelumnya ada fathah jadi ai. Ya, ai jangan dibaca ai, tapi jadi ai. Ai ini pun disebutnya haflin, sama dengan au tadi ya. I. Pas i-nya. Oke, menekan ya-nya dengan kuat. Ayu, ayi, aya. Iya, uyu, iyi. Iyyaka. Wa iyyaka. Yauma. Oke, yauma yakunu. Oke. Maliki yaumiddin. Maliki ya, iya-nya menekan. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah bab makharijul huruf. Nah, nanti kita akan masuk ke sifat-sifat. Ya, kita akan bedah dari lafaz isti'adah. Sifat hamzah apa saja, yang bagaimana cara pengucapan yang benar. Nanti ini lebih aplikatif langsung ke Al-Qur'annya insyaallah. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Barangkali ada bahasa yang kurang dipahami? Jelas insyaallah Pak ya? Nah, mudah-mudahan makhraj sudah dibahas semuanya, cara pengucapannya, ya visualnya juga sudah ada, jelas gambarnya bagaimana posisi penyebutannya, tinggal dilatih di rumah. Dan nanti ada sesi untuk mentalakikan bacaannya, disetorkan bacaannya. Mudah-mudahan bapak-bapak jemaah semuanya berkenan, karena dengan cara itulah nanti akan diketahuan ini sudah benar atau masih salah. Tapi kalau bapak gak berani talaki, nanti gak bisa mengukur bacaan saya ini sudah benar atau masih salah begitu. Berkenan Pak insyaallah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan semangat berlatih, murojaah kembali huruf-hurufnya. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.